Halo sobat nih, Megas lagi yuk Magic Emperor, langsung aja kita gaskud. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zauvan mendapatkan undangan dari imam besar, kini Zauvan ia pun pergi ke tempat klan Yun berada. Ya, di tempat ini Zauvan ia pun mendengar suara keributan dan ia juga tahu siapa suara orang itu. Dan benar saja, itu adalah suara orang-orang dari gerbang kaisar yang sedang melakukan sebuah konsultasi dengan imam besar Yun Xuanji. Di sini patriark dari gerbang kaisar ia pun masih tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh imam besar ini kalau kematian anaknya yaitu Huang Fuqitian dikatakan sebuah kecelakaan. Maka dari itulah ia juga berujar, imam besar, bukankah Anda selalu memberitahu tidak ada yang namanya kecelakaan di dalam hidup? Bahkan kau juga telah mengatakan kalau takdir surga telah menentukan segalanya. Bahkan kau juga mengatakan jika saja kesalahan itu terjadi, itu hanyalah salah satu cabang dari yang namanya takdir. Jadi bukankah artinya yang kau katakan sebelumnya itu adalah sebuah kesalahan? Dan kenapa giliran Huang Fuqitian kau sebut itu sebagai sebuah kecelakaan? Ada apa ini? Ia mendapatkan protes keras dari patriark gerbang kaisar. Di sini imam besar Yun Xuanji ini ia hanya berujar, takdir seseorang tidaklah tetap karena langit selalu berubah dan jumlah makhluk hidup yang ada di dunia ini juga tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa lari dari apa yang disebut sebagai takdir mereka. Dunia juga memiliki 8 gerbang, pembukaan, penyembuhan, kehidupan, penderitaan, penutup, penglihatan, keajaiban, serta kematian. Jika memasuki gerbang kehidupan berarti itu akan hidup. Jika memasuki gerbang kematian maka akan mati. Dan jika memasuki gerbang penyembuhan maka ia akan jauh dari namanya kelesuhan. Dan begitulah yang seterusnya. Tapi di setiap kasus akan ada siklus yang berputar di antara satu gerbang dan juga gerbang lainnya. Namun di dunia ini makhluk hidup jumlahnya tidak terhitung dan anomali pasti akan terjadi. Akan ada saatnya seseorang berdiri tegak di luar kendali dari surga, ujar Pak Tua ini. Hei, mendengar hal itu di sini Tuan Leng Wuqian, ia pun paham apa maksud dari Pak Tua itu. Maka dari itu, apakah maksudmu Zauvan itu bukanlah bagian dari takdir surga? Tanya Tuan Leng. Tapi di sini mendapatkan pertanyaan itu, di sini imam besar Yun Xuanji ia pun enggan untuk menjawab pertanyaan yang telah ia jelaskan sebelumnya. Maka dari itu, di sini patriark dari gerbang kaisar ia berpikir, apakah ini artinya Zauvan itu benar-benar berada di luar kendali dari surga? Dan apa maksudnya ini? Dan untuk imam besar Yun Xuanji, ia pun meminta agar semua ini disudahi. Sudah, mari kita sudahi sampai di sini pembicaraan kita. Aku sudah terlalu banyak berbicara dan saat ini takdir ada di tangan kalian sendiri. Silakan keluar, ujar Pak Tua itu. Hei, diusir saat pertanyaan masih ada banyak di kepala mereka. Di sini patriark dari gerbang kaisar, ia benar-benar tidak dapat menerima hal itu. Dan ia sungguh sangat kesal. Bahkan ia juga berujar, kau! Tapi sebelum ia berbicara lebih jauh lagi, ia pun dihentikan oleh Tuan Leng Wuqian. Bahkan di sini Tuan Leng ia juga membukukan badan dan ia berujar, baiklah, terima kasih imam besar untuk nasihat Anda. Saya paham dan mengerti semuanya. Kami akan pamit dan kami akan datang lagi lain waktu, ujar Tuan Leng Wuqian. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat patriark gerbang kaisar ini pun kesal. Apa? Hei, apa-apaan ini Tuan Leng? Kau mengerti apa? Aku tidak mendapatkan jawaban apapun dari Pak Tua itu, ujar patriark ini. Tidak Tuan, ayo kita pergi dulu. Sang imam besar ia telah memberikan saran yang sangat jelas kepada kita. Kalau Zauvan itu adalah sebuah anomali. Dia bukanlah teman ataupun musuh kita. Dia tidak ada hubungannya dengan kita, ujar Tuan Leng Wuqian ini. Bahkan di sini Tuan Leng ia juga berujar, Tuan, saat kita telah kembali nanti, aku akan menjelaskan semuanya apa yang dikatakan oleh imam besar itu. Tapi begitu Tuan Leng yang membuka pintu, sungguh sangat terkejut dirinya karena memang ternyata di sini tepat di depan matanya, Zauvan ia telah menunggu tepat di depan pintu keluar. Ya, kebetulan sekali ya, sambut dari Zauvan yang melihat kedatangan orang-orang itu. Dan untuk Tuan Leng yang melihat Zauvan tepat ada di depannya, membuatnya bertanya, kau, apa yang kau lakukan di tempat ini? Apa yang aku lakukan? Ya, sama
Sama seperti kau yang datang untuk bertanya tentang bagaimana cara untuk menghadapi diriku. Iya, aku datang ke tempat ini juga untuk mendapatkan petunjuk terbaik untuk dapat menyingkirkan kalian, ujar Zovan yang memang menakut-nakuti gerbang kaisar. Walaupun sebenarnya itu tidaklah benar. Bahkan di sini Zovan ia juga berujar, walaupun bukankah itu lucu? Kita berdua saling mengunjungi orang yang sama dengan masalah yang sama. Tuan Leng Wuchen. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan membuat Tuan Leng ia berujar, bocah bodoh. Asal kau tahu, Sekte Yun ini mereka telah berdiri selama ribuan tahun di atas urusan dunia. Mereka tidak pernah peduli dengan urusan dunia. Mereka tidak akan pernah mau melakukan apapun apa yang kau minta hanya untuk sebuah konflik kecil. Mereka, Sekte Yun, hanya akan membimbing jalan untuk menjernihkan tujuan kita. Tidak seperti yang kau pikirkan, ujar Tuan Leng ini. Lagi pula, saat ini aku telah mengerti posisi dari keluarga kami. Saat ini keluarga Luo mungkin saja akan terus mengalami evolusi di setiap harinya. Tapi tetap saja kalian lahir di tengah-tengah kekacauan. Jika kau menyerang kami gerbang kaisar, bukankah itu hanya akan membuat kita berdua hancur? Dan itu juga memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk mengambil sebuah keuntungan. Orang-orang cerdas seperti kita harusnya tahu untuk tidak memilih jalan itu. Iya kan? Ujar Tuan Leng Wuchen ini. Apa yang dikatakan oleh Tuan Leng dibenarkan oleh Zovan. Ya, kau benar Tuan Leng Wuchen. Tapi, apakah kau tidak ingat siapa di antara kita yang selalu saja kalah di setiap kita bertaruh? Tuan Leng Wuchen, kau tahu kalau kau tidak pernah bisa mengalahkan diriku. Namun kau juga tahu kalau kau takut menghadapiku. Dan itu pasti. Dan asal kau tahu, itulah kekurangan dirimu. Kau tidak punya keberanian. Kau hanyalah seseorang yang bekerja di balik layar. Kau hanyalah seorang penasehat yang tidak bisa mencapai apapun yang pantas untuk diakui. Ia mendapatkan penghinaan yang tidak ada batasnya dari Zovan. Benar-benar membuat Tuan Leng yang mendengarnya benar-benar shock. Ia sebagai orang tercerdas yang disetarakan dengan Perdana Menteri Zugi dikatakan sebagai orang yang tidak pantas untuk diakui kemampuannya. Hal itu membuat benar-benar membuat Tuan Leng ia sangat-sangat murka. Ia sungguh benar-benar marah hingga tubuhnya gemetar, menahan emosi, bahkan ia juga sempat mengepalkan tinjunya. Tapi di sini Tuan Leng Wuchen ia pun masih dapat menahan emosinya dengan berujar, "Patriark, sudahlah, ayo kita pergi." Melihat dua orang itu pergi, di sini Zovan ia benar-benar puas menghancurkan mental dari orang-orang gerbang kaisar. Dan apa yang dilakukan oleh Zovan dengan kata-kata tajamnya membuat bocah ini takut. Ia benar-benar takut sampai-sampai ia terjatuh dan tubuhnya gemetar juga. Bahkan di sini Zovan yang melihatnya doi berujar, "Hei bocah, aku telah menunjukkan kepada dirimu sisi kemanusiaan yang paling mengerikan. Tapi lihatlah bagaimana orang-orang itu pergi dengan suram dan juga putus asa. Kau lihat, bukankah itu keren?" Ujar dari Zovan. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan, di sini Imam Besar Yun Xuanji yang berujar dari dalam aula, "Pelayan Zhao, kuharap kau tidak menodai muridku. Silakan kau masuk." Hei, dipanggil oleh Pak Tua itu. Di sini Zovan ia pun masuk ruangan itu tanpa adanya basa-basi. Bahkan di sini Zovan ia juga berujar, "Yo, kenapa Imam Agung Kekaisaran ini memanggil diriku? Ada apa?" Ya, melihat sikap Zovan yang langsung saat-saat tanpa adanya sopan santun membuat Pak Tua ini pun sempat terdiam. Dan ia juga berujar, "Pelayan Zhao, kau benar-benar sesuai dengan dugaanku. Kau sungguh berbeda." Terserahlah, berhentilah basa-basi Pak Tua. Jika aku tidak berbeda dengan orang lain, aku pasti telah mati Pak Tua. Dan sekarang, ada apa? Kenapa kau memanggilku? Bahkan di sini Zovan ia juga berdiri dan menambahkan, Pak Tua, jika kau kehabisan kata-kata untuk dapat meyakinkan diriku, maka aku akan segera pergi. Dan jangan coba-coba kau berbicara tentang takdir dengan diriku. Karena hal itu tidaklah berguna. Karena aku tidak mengerti apa itu takdir. Jadi jika kau berbicara soal takdir yang bla 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 itu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Ujar Zovan sembari pergi meninggalkan ruangan ini.
Tapi sebelum Zhaofan benar-benar pergi meninggalkan ruangan ini, Pak Tua imam besar ini ia berujar, "Zhao Yifan, seharusnya kau sudah mati." Hei, mendengar hal itu sempat menotis Zhaofan dan itu juga membuat Zhaofan sungguh terkejut dengan apa maksud dari Pak Tua ini. Bahkan di sini Zhaofan ia juga sempat terdiam, syok melihat ke arah Pak Tua ini. Di sini Zhaofan ia juga berujar di dalam hati, kematian itu adalah rahasia terbesarku dan bagaimana bisa tua bangka ini tahu hanya dengan sekali lihat. Apakah rumor orang tua ini benar adanya? Rumor yang mengatakan kalau ia dapat melihat takdir surga? Tapi itu tidaklah mungkin. Bahkan para kaisar aja yang ada di alam kudus, yang ada di dunia atas, mereka tidak bisa melihat berlatih teknik itu. Tapi yang lebih penting, apakah benar dunia ini didominasi oleh takdir? Tidak, itu tidaklah mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa sebuah klan yang dapat melihat takdir bisa ada di dunia batas bawah ini? Maka dari itu, siapa kau sebenarnya Pak Tua? Dari manakah klan Yunmu ini berasal? Ujar dari Zhaofan. Sedangkan di dalam hati ia berujar, orang ini, dia pasti berasal dari klan itu. Klan Seng, aku yakin itu. Hei, mendengar pertanyaan dari Zhaofan membuat Pak Tua ini berujar, pelayan Zhao, kau ini berbicara apa? Klan Yunku selalu saja hidup di pengasingan, bahkan kami juga tidak berbakat dalam hal pertarungan. Namun sejak kemunculan kekaisaran Tianyu ini didirikan, kami diminta untuk muncul ke permukaan dari dunia yang tidak jelas dan kami mulai diperlakukan sebagai sebuah sekte suci. Hei, mendengar hal itu membuat Zhaofan pun tidak percaya bagaimana bisa sekte yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ini yang dapat melihat takdir surga, masa ia memiliki sejarah yang menyedihkan? Itu tidaklah mungkin, pikir dari Zhaofan. Atau mungkin saja sekte ini mereka telah ada sejak lama hingga mereka lupa akan sejarah mereka sendiri. Dan tiba-tiba saja Zhaofan yang tahu kalau Pak Tua ini sungguh sangat luar biasa. Ia merubah nada bicaranya. Pak Tua, Imam Besar Yun Xuanji, aku harap kau mau melupakan kata-kataku yang sebelumnya. Maka dari itu, hei, apa yang akan kita bicarakan? Sudah lama sekali aku tidak berbicara seperti ini dengan seseorang. Hei, melihat sifat Zhaofan yang tiba-tiba saja berubah membuat Pak Tua ini berujar, pelayan Zhao, reputasimu itu telah mendahuluimu. Kau ini fleksibel dan juga tidak tahu malu, sama seperti diriku saat di masa lalu. Hei, mendengar dirinya disamakan dengan kakek tua bangka ini membuat Zhaofan pun berujar, Imam Besar, apakah kau memujiku atau kau mengejek dirimu sendiri? Ya, pelayan Zhao, kita semua ini pernah muda, tapi saat ini di usiaku ini yang seperti ini aku terlihat berbeda. Dan aku harap aku bisa berbicara dengan pelayan Zhao dan bekerja sama untuk hari esok yang lebih baik. Pak Tua ini juga berujar kalau takdir seseorang itu berasal dari dalam dunia. Bahkan Pak Tua ini sungguh sangat yakin dengan pandangannya yang membuatnya berujar, aku sungguh yakin dengan keyakinanku, teguh pada kebenaran dengan adanya sepasang mata leluhur yang ada bersama diriku ini. Aku dapat menunjukkan jalan yang lebih baik untuk orang-orang. Tapi 8 tahun silam semua berubah ketika sesuatu terjadi dan itu dapat meruntuhkan keyakinanku. Ya, mendengar hal itu di sini Zhaofan pun berujar, iya Pak Tua, di dunia ini memangnya siapa yang tidak pernah kecewa? Pelayan Zhao, kau pikir aku akan jatuh dalam keputusasaan karena semua yang telah ku ketahui akhirnya diputar balik? Iya, itu mungkin saja. Tapi aku lebih terkejut daripada orang lain karena aku terbiasa berpikir setiap kehidupan itu terikat dengan hukum-hukum dunia. Semakin banyak yang kulihat di dunia ini, maka dunia ini terlihat semakin membosankan. Itulah sebabnya klan Yun kami selalu saja hidup di dalam ketenangan dan tidak pernah ikut dalam perebutan kekuasaan. Tapi momen itu juga telah membuka kedua mataku bahwa semuanya belum ditentukan. Langit dan juga bumi hanya memenjarakan kita sambil memberikan sebuah jalan keluar. Kita hanya perlu mencari jalan itu, ujar Pak Tua ini yang terus-terusan mengoceh. Sedangkan untuk Zhaofan, hilih kintil. Tua bangka ini ngomong apa sih cok dari tadi? Muter-muter nggak jelas, nggak paham aing. Waduh. Hei, melihat Zhaofan yang sepertinya tidak tertarik dengan misteri dari takdir, membuat Pak Tua ini pun akan langsung ke intinya. Iya, pelayan Zhao, kau terlihat tidak tertarik dengan takdir. Baiklah, aku akan mengatakan langsung kalau 8 tahun lalu kau telah membunuh You Gongji.
salah satu tetua dari lembah Yaoming, dan tindakanmu itu telah melawan sebuah takdir. Takdir yang dimiliki oleh orang itu memang penuh dengan bahaya, tapi orang itu tidak dimaksudkan mati dalam waktu dekat. Hei, mendengar hal itu, di sini Zhao Fan ia pun berujar, kala itu 8 tahun lalu, itu adalah titik awal di mana aku muncul ke permukaan dari kekaisaran ini, di mana momen itu membuat diriku mulai terkenal. Sedangkan untuk melawan takdir, apa hubungannya dengan membunuh seseorang? Ujar dari Zhao Fan di dalam hati. Di sini Pak Tua ini pun kembali berujar kalau setiap takdir seseorang itu terhubung dengan dunia, sama seperti langit dan juga bintang. Karena memang semua saling bersentuhan satu sama lain melalui aturan yang rumit dan tidak terlihat dengan mata. Karena memang semua orang memiliki keinginan mereka masing-masing di jalan yang berbeda-beda. Tapi jalan kematian untuk tetua ketujuh itu tidak ada. Itu tidak ada saat itu di 8 tahun lalu. Dan kematiannya harusnya akan muncul 20 tahun kemudian di saat perang sipil terjadi. Berita kematian dari tetua ketujuh itu sangat mengejutkan diriku. Berita kematiannya telah membuka mataku untuk melihat langit lagi untuk kedua kalinya. Dan kali ini aku menemukan seseorang yang telah mati, tapi ia juga tetap hidup. Bersamaan dengan dia, benang takdir telah terjerat dan dia telah keluar dari simpul yang mengikatnya. Semua tindakan orang itu telah merubah takdir dari setiap yang ia temui. Membuat yang kuat menjadi lemah, menjadikan yang lemah menjadi kuat. Seperti inkarnasi dari seorang kaisar iblis. Dia secara harfiah telah memutarbalikkan dunia ini. Hei, di sini Zhao Fan pun paham apa maksud dari Pak Tua ini tentang kaisar iblis. Apakah ini merujuk kepada dirinya? Maka dari itu, Pak Tua, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kaisar iblis itu adalah aku, ya kan? Tanya dari Zhao Fan. Zhao Fan, bagaimana menurutmu sendiri? Seharusnya kau lebih tahu daripada orang lain, ya kan? Apakah kau tahu berapa banyak takdir orang yang tiba-tiba saja berubah sejak kehadiranmu? Ya, contohnya adalah klan Luo. Mereka keluarga kelas 3 yang memang harusnya hancur. Dan kini, setelah bertemu dengan kau, mereka dapat bangkit secara keseluruhan. Bahkan kini, mereka menjadi pimpinan dari 8 bangsawan agung lainnya. Selain itu juga, jika bukan karena kau yang telah membunuh tetua ketujuh, keluarga Shu, mereka tidak akan pernah melayani pensiun Jian Ho. Bahkan kehidupan nona ketiga mereka juga akan mengalami jalan yang sangat mengerikan. Bahkan untuk Menara Huanyu, mereka telah ditakdirkan untuk menjadi korban pertama dalam rencana gerbang kaisar dalam mempersatukan keluarga bangsawan. Dan hal itulah yang akan menjadi salah satu pemicu sebab munculnya perang sipil yang akan terjadi di masa depan. Tapi semua itu berubah hanya berkat kemunculan satu orang, dan orang itu adalah kau. Kau membuat Menara Huanyu akhirnya bangkit kembali di ujung kehancuran mereka. Dan itu juga membuat rencana gerbang kaisar kini telah menjadi kacau balau, dan begitu juga dengan seterusnya. Hei, mendengar itu membuat Zhao Fan pun berujar, Pak Tua, semua yang kau katakan itu terdengar seperti sebuah rencana takdir bagi diriku. Ya, kau benar, nak. Mungkin saja itu benar, tapi uniknya di sini aku tidak bisa melihat takdir apapun dari dirimu. Seakan-akan aku melihat kau berjalan di antara dua dunia yang jauh dari kekangan takdir. Mendengar hal itu, di sini Zhao Fan ia pun sedikit ternotis, karena di sini Zhao Fan ia pun paham maksud dari Pak Tua itu yang memang benar, karena telah menebak dirinya yang saat ini memang berjalan di antara dua dunia, antara kematian dan juga kehidupan. Di sini Zhao Fan pun juga tahu bagi seorang kultivator yang sudah ada di atas ranah radian atau disebut sebagai ranah maya, mereka akan dapat hidup dengan cara merasuki tubuh orang lain dengan menggunakan jiwanya. Tapi itu bukanlah sebuah reinkarnasi, karena memang sejak awal mereka tidak mati. Tapi aku ini berbeda. Jiwa dari kaisar iblis Zhao Yihuan telah dileburkan dan hancur. Begitu juga dengan pelayan keluarga Luo ini, yaitu Zhao Fan. Ia juga telah mati. Dan secara ajaib aku dapat kembali bangkit di dalam tubuh orang ini. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang memang berjalan tipis di antara kehidupan dan juga kematian. Dan itu berada di luar hukum dunia. Dan untuk Imam Besar Yun Xuanji, ia pun kembali berujar, pelayan Zhao, aku tidak tahu bagaimana kau bisa melakukan hal itu. Dapat kembali bangkit, terlahir kembali di dalam tubuh orang asing. Tapi percayalah kepada diriku. Keberadaan dirimu telah merubah nasib semua orang yang ada di sekitaranmu. Dan aku juga berencana untuk tetap membungkam tentang rahasiamu itu. Tapi sebagai gantinya untuk mendapatkan kepercayaanmu, aku akan memberitahukan sebuah rahasia.
Seseorang yang sudah kau bunuh, yaitu Huang Fuqitian. Ia memiliki semua kualitas dan juga takdir untuk dapat menjadi seorang raja. Dan jika bukan karena bertemu dengan dirimu, dia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi kaisar yang baru. Hei, mendengar itu tentu saja membuat Zhao Fan pun cukup terkejut. Karena ternyata Huang Fuqitian sebenarnya memang sudah ditakdirkan oleh langit untuk menjadi seorang kaisar. Aku pikir bocah itu hanyalah seorang bocah yang sangat percaya diri dan juga narsis, tapi ternyata benar adanya. Karena di sini imam besar saja ia juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Huang Fuqitian. Pikir dari Zhao Fan. Pelayan Zhao, aku juga telah melihat takdir milik Huang Fuqitian. Dan dalam satu kali lihat saja aku bisa melihat bahwa ia memang memiliki watak untuk menjadi seorang raja. Dan hal itu dapat terlihat dari Vena Naga. Dan ia adalah seorang kandidat utama untuk memang menjadi seorang raja di bumi ini. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Karena saat ada kematian akan selalu ada kehidupan. Dan di mana ada kehidupan akan ada kematian yang memang tidak jauh di belakangnya. Saat itu aku berkata tentang 3 kesengsaraan yang memang harus ia lewati untuk mencapai takdirnya menjadi seorang raja. Yang pertama adalah langit. Dengan kemunculan kandidat untuk menjadi seorang raja, Vena Naga memang akan datang menyambutnya. Dan Huang Fuqitian, ia mendapatkan Vena Naga sejak ia masih kecil karena suatu alasan tertentu. Dan pada tahap inilah ia lulus di tahap pertama itu. Ya, hal itu pun dapat diterima oleh Zhao Fan karena memang Huang Fuqitian saat ia masih kecil dan tidak memiliki kemampuan. Ternyata ia dapat memiliki Vena Naga. Itu adalah sebuah takdir. Ya, karena memang tidak ada alasan lain di balik itu semua, pikir dari Zhao Fan. Dan untuk kesengsaraan kedua yaitu ayah dan juga anak. Ya, yaitu Huang Fuqian adalah seorang yang sangat tegas dan juga berani. Jika Huang Fuqitian ia ingin melakukan apapun, ia harus merebut kekuasaan dan juga mencuri posisi ayahnya yang merupakan seorang patriark. Yang pada akhirnya itu akan memutuskan ikatan antara ayah dan juga anak tanpa ada yang dapat diperbaiki lagi. Dan yang harus dilakukannya hanyalah menjadi kuat dan juga buas untuk tidak memperdulikan apapun itu. Dan itu adalah satu tingkatan untuk menjadi seorang kaisar. Ya, hal itu pun dapat diterima kembali oleh Zhao Fan karena memang Huang Fuqitian ia sungguh sangat buas di dalam pertarungan. Dan untuk kesengsaraan yang terakhir yaitu adalah sebuah dosa. Pak Tua ini pun kembali menjelaskan kalau Huang Fuqitian ia sungguh sangat buas, kejam, dan ia adalah orang yang keras atau dapat disebut sebagai sosok tirani, baik dari karakter ataupun tindakannya kepada siapapun yang ia anggap sebagai musuhnya. Dan jika saja ia dapat menilai ulang arti seorang manusia, ia akan menjadi kandidat utama menjadi sosok kaisar di masa depan. Dan di masa depan 20 tahun kemudian dari saat ini seharusnya gerbang kaisar akan mendukung Huang Fuqitian menjadi patriark dan mulai membuat sebuah pemberontakan terhadap keluarga kekaisaran. Namun pada saat itu keluarga kekaisaran bukan lagi lawan yang berarti bagi dirinya. Dan 4 dekade kemudian Huang Fuqitian ia ditakdirkan untuk menjadi seorang penguasa di Tianyu ini. Dan ia akan mulai mendirikan dinasti kekaisarannya sendiri. Ujar Pak Tua ini soal takdir yang memang seharusnya didapatkan oleh Huang Fuqitian. Tapi di sini Zhao Fan pun yang mendengar hal itu ia pun tertawa. Ya, itu semua benar dengan sikap dan sifat yang ia miliki itu. Itu tidak mustahil untuk 2 kesengsaraan itu. Tapi dengan sifat yang ia miliki itu, sifat yang menjengkelkan itu, tapi menurutku sungguh tidak mungkin bagi dirinya untuk lulus di dalam tes yang ketiga itu. Menilai ulang seorang manusia, itu konyol. Tapi untuk saat ini gerbang kaisar mereka juga kini tidak lagi memiliki kandidat dan itu tidak ada hubungannya dengan diriku. Iya kan? Sambut dari Zhao Fan. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan, Pak Tua ini pun kembali berujar kalau manusia itu selalu berubah. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin, bahkan untuk Huang Fuqitian itu sendiri. Dan itu dapat dibuktikan dari dirimu sendiri Zhao Fan yang semakin tenang dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika saja Huang Fuqitian tidak bertemu dengan dirimu, mungkin saja ia dapat melewati 3 kesengsaraan ini dan menjadi kaisar di masa depan. Tapi sungguh sangat disayangkan ia harus bertemu dengan dirimu, seorang manusia yang tidak memiliki takdir. Ya, di sini Zhao Fan pun yang udah mulai lelah dengan pembicaraan soal takdir yang bla bla bla. Ia pun langsung bertanya to the point aja. Imam besar Yun Xuanji, untukmu yang memberitahukan informasi ini kepada diriku, pasti ada alasan di balik ini semua. Katakan, apa itu? Iya, aku melakukan ini semua untuk kebaikan semua orang. Bahkan di sini Pak Tua ini pun langsung memohon agar Zhao Fan ia mau ikut bersama dirinya. Pelayan Zhao,
Aku memiliki pengetahuan yang mendalam soal takdir dan juga sifatnya yang tidak dapat dirubah. Bahkan jika itu dipaksakan untuk berubah, itu hanya akan menyimpang sedikit dan lambat laun pasti akan kembali ke jalurnya. Oleh sebab itulah aku melihat di masa depan akan ada sebuah penderitaan yang sangat mengerikan yang akan segera terjadi. Dan aku tidak berdaya untuk dapat membantu mereka. Sekarang, saat ini, aku melihat bahwa kau, pelayan Zhao, hanya kaulah yang memiliki kekuatan untuk dapat merubah takdir yang mengerikan itu. Karena memang di masa depan, keluarga bangsawan agung akan terpecah. Dan tak lama setelah itu, perang akan terjadi. Dan tentunya, kekaisaran Tianyu ini akan berada di dalam bencana yang sangat besar. Dan aku harap, pelayan Zhao, kau bisa meminimalisir pertarungan besar yang memang akan terjadi di masa depan demi kepentingan banyak orang. Hei, mendengar hal itu membuat Zhao Fan pun sedikit heran. Dan ia juga berujar, baiklah, terserahlah. Iya, Imam Besar Yun Xuanji. Aku pikir kau ini, udah tua pikun sepertinya. Karena memang beberapa waktu lalu kau memanggilku sebagai Kaisar Iblis. Dan kini kau meminta bantuan kepada Kaisar Iblis untuk menyelamatkan dunia. Ini gila. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa minggu depan hari Jumat. Ya, minggu ini chapternya cuman bacot doang. Intinya sebenarnya di sini ya Yun Xuanji ini memberitahukan kalau ia tuh bisa lihat masa depan. Dan dia tuh telah melihat takdir dari Huang Fuqian. Datang Zhao Fan, yang memang nggak direncanakan ada, dia ganggu takdir gitu kan. Karena memang seharusnya Zhao Fan itu udah mati, kok bisa muncul lagi. Udah muncul tuh merubah takdir gitu. Dan ia meminta bantuan dari Zhao Fan karena memang di masa depan ia bisa melihat kalau bakal ada kekacauan di kekaisaran ini. Jadi dia meminta kepada Zhao Fan untuk meredakan pemberontakan yang akan ada di masa depan. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye. Harusnya itu sih. Waduh. Tapi rempong.